Pemirsa, untuk mengetahui situasi arus balik lebaran di sejumlah titik, kita terhubung dan rekan Naura Syafiqah di gerbang tol Cikampek Utama. Ya, halo, selamat pagi Naura. Bagaimana situasi arus balik di tol Cikampek menuju Jakarta? Apakah sudah terjadi kepadatan? Ya, selamat pagi Ayu dan juga Yasmin dan pemirsa. Di pagi hari ini arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai dan juga lancar. Kalau misalnya kita melihat dari data yang diberikan dari Jasa Marga dari pagi hari, total sudah ada lebih dari 8.000 kendaraan yang melintas dari arah tol Timur Jawa menuju ke Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan juga pastinya memang ini merupakan puncak dari arus balik 2026, di mana puncak ini sudah dimulai kemarin di tanggal 24 dan lanjut di tanggal 25 ini. Kami akan mengajak Yasmin, Ayu dan juga pemirsa untuk melihat pantauan udara dari arus lalu lintas yang berada di gerbang tol Cikampek Utama. Memang terpantau ramai lancar dan juga sudah ada penerapan dari skema lalu lintas untuk mengantisipasi adanya kemacetan. Yaitu yang sudah dimulai dari kemarin, yaitu ada one way nasional dimulai dari kilometer 414 lalu berlanjut di kilometer 70 tempat kami melaporkan. Dan tidak hanya dari one way nasional saja yang sudah diterapkan, ada juga yaitu kontraflow. Kontraflow ini dimulai dari kilometer 70 dan lanjut hingga di kilometer 47. Namun sebagai informasi, kalau untuk kontraflow ini bersifat situasional, di mana dilakukan sistem buka tutup melihat dari arus lalu lintas apakah ramai atau lancar ataupun juga padat. Jadi bisa diperhatikan kembali untuk informasi ataupun rambu dan arahan dari petugas yang ada di lapangan. Dan kalau misalnya kita melihat dari informasi yang sudah diberikan dari Jasa Marga bersama dengan pihak kepolisian yang sudah memprediksi untuk puncak arus balik, memang tidak hanya terjadi di hari ini saja, tapi ada juga di gelombang kedua, yang gelombang selanjutnya yaitu di tanggal 28 dan 29. Sehingga untuk para pemudik yang ingin menjadwalkan perjalanan balik ke Jakarta, mohon diperhatikan kembali untuk tanggal-tanggal puncak arus balik sehingga bisa dihindari tanggal tersebut dan rencanakan kembali untuk perjalanan balik ke Jakarta agar terhindar dari kemacetan. Tidak hanya dari one way nasional dan kontraflow saja, ada juga penerapan kembali dari diskon tarif tol di tanggal 26 hingga 27 Maret sebesar 30% untuk Anda pemudik yang melaju secara terus-menerus dari gerbang tol Kali Kangkung lanjut hingga di gerbang tol Cikampek Utama. Dan kami akan masih memantau terus hingga di siang hari dan sore hari, karena mengingat juga memang masih banyak sekali untuk kendaraan baik dari kendaraan pribadi maupun bus antar kota yang masih melakukan perjalanan menuju ke Jakarta. Yasmin, Ayu kembali ke studio. Ya, terima kasih Naura Syafiqah. Laporannya langsung dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, seolah seperti tidak ada obatnya, horor kemacetan di exit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali terjadi. Ribuan kendaraan tak bergerak selama berjam-jam hingga menuju arteri Cibadak. Akibat kemacetan itu, sebuah ambulans pengangkut pasien kritis ikut terjebak tak bergerak. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan parah hingga nyaris tak bergerak di exit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi dari Jakarta dan sekitarnya terus memadati jalur arteri Parungkuda. Tak hanya roda 4, ribuan pemotor juga ikut terjebak kemacetan. Selain tingginya volume kendaraan, penyebab kemacetan juga disebabkan penyempitan jalan dari exit tol Parungkuda ke jalur arteri. Polisi juga sudah melakukan sistem satu arah untuk mengurai kemacetan. Sementara itu, horor kemacetan di jalur arteri Cibadak terjadi hingga malam hari. Bahkan ambulans yang mengangkut pasien kritis terjebak di tengah kemacetan. Banyaknya pemotor yang menyalip dengan melawan arus memperparah kemacetan yang terjadi di jalur arteri. Bahkan seorang pemudik yang akan menuju Bogor mengaku sudah terjebak 3 jam hanya untuk bisa mencapai Simpang Ratu Cibadak. Padahal jika arus lalu lintas normal hanya setengah jam perjalanan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejak sore Pelabuhan Bakauheni mulai dipadati oleh kendaraan yang hendak menuju ke Pulau Jawa. Untuk mengurangi padatan, petugas memberlakukan pembatasan kendaraan untuk golongan tertentu. Pelabuhan Bakauheni menerapkan pembatasan kendaraan sebagai antisipasi terjadinya kepadatan di area pelabuhan.
Kendaraan yang diizinkan menyeberang melalui pelabuhan Bakauheni diantaranya kendaraan golongan 1, 2, 3, 4A, 5A, dan 6A. Selain itu, mekanisme delaying system di ruas tol Bakauheni turut direncanakan untuk menghadapi puncak arus balik 2026. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di jalur utama Pantura, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 1 orang tewas akibat kejadian tersebut. Pemirsa, tabrakan terjadi antara sebuah bus, truk kontainer box, minibus, dan juga sepeda motor. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat bus yang berhenti mendadak sehingga kendaraan di belakangnya tidak sempat menghindar. Pengendara sepeda motor tewas seketika di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian kepala. Korban selanjutnya dievakuasi petugas ke ruang jenazah Rumah Sakit Sentral Medika Jatisari, Kabupaten Karawang. Selain itu, petugas juga segera mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Kejadian ini sempat menyebabkan antrian panjang kendaraan terjadi dari arah Jakarta maupun Cirebon. Pemirsa, 6 jenazah korban kecelakaan di Majalengka disambut isak tangis di rumah duka di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Seluruh jenazah langsung dimakamkan di 3 lokasi berbeda sesuai permintaan keluarga. Isak tangis keluarga, kerabat, dan tetangga mewarnai kedatangan 6 jenazah korban kecelakaan maut di Majalengka di rumah duka. Ke-6 korban diangkut menggunakan 9 ambulans dengan pengawalan. Jenazah disemayamkan untuk proses penyelamatan dan penghormatan terakhir dari pihak keluarga. Mereka sebelumnya sedang dalam perjalanan pulang usai merayakan libur lebaran bersama keluarga di Tasikmalaya, yang kemudian berubah menjadi petaka. Alasan tidak ada santunan dari Jasara Harja? Kalau dari Jasara Harja itu, karena yang ke-1, ini perlu juga diketahui bahwa ini kecelakaan tunggal, terus yang kedua memakai mobil yang memang preman, jadi bukan mobil angkutan gitu. Nah, jadi masih mobil plat hitam. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat tentunya ya, jadi ya lebih baik yang hal-hal yang kayak gini juga harus dipertimbangkan. Sementara itu, seluruh korban meninggal dunia mendapatkan bantuan dari Bupati Karawang sebesar 50 juta rupiah untuk masing-masing korban. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 orang tewas dalam kecelakaan yang terjadi di Majalengka, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut dialami keluarga yang akan kembali ke rumah setelah mudik Lebaran. Nangis.